Kali ini saya ingin cerita tentang Wola di Kimia Farma. Kalau dilihat dari kemungkinan kasus-kasusnya mungkin akan banyak sekali. Nah, tapi kami hanya menyajikan 5 case di sini yang bisa kita diskusikan. Jadi awalnya pada tahun itu di 2018 kita sudah mulai proses transformasi. Nah, pada saat itu kita memulai membenahi sistem. Salah satunya adalah bagaimana perencanaan tenaga kerja. Jadi dimulai dari main planning, waktu itu di unit, talent. Unit talent ini, eee, dia butuh memastikan manpower planning itu berapa dan perlu diperkuat oleh data analisa, oleh kajian analisa beban kerja. Karena kalau ada unit yang mau minta tambahan, di-approve atau enggak, mereka minta bantuan kita. Saat itu saya di, unit Culture and Organization Development ketika tahun 2018 dan 2019. Memang pada tahun 2018 dan 2019 kita cukup masif untuk melakukan, analisa beban kerja. Di tahun 2018 ada sekitar 183 jabatan, kemudian di tahun 2019 ada 231 jabatan. Sebenarnya sebelum ini kita juga sudah melakukan WOLA. Di waktu tahun 2016 di pejabat sebelumnya kita ada pelatihannya, kemudian di Bandung juga tahun 2017 itu di beberapa plan, kemudian ya dilanjutkan di tahun 2018 ini. Saya ingin bercerita di 2 tahun ini, di mana memang saat itu saya menjabat di sana, dan di tahun 2020, memang tidak ada isu baru, saya coba konfirmasi ke unit, COD, memang tidak ada, tapi sedang pembangunan sistem untuk memperbaiki WOLA lebih, bisa, dengan digital. Kita mulai satu persatu Bapak Ibu. Jadi, ini kasus yang menarik, dalam satu unit mereka mengajukan untuk penambahan orang, kemudian order itu datang ke talent, talent ngasih ke kita di unit COD. Dari kita kemudian mengakses ke sana. Kita melakukan interview dan didapatlah potretnya seperti ini. Manajer FTI-nya 2,18, Asmannya yang satu jauh lebih tinggi dari yang satunya. Jadi kita gambarkan Asman X 1,79, yang Asman Y-nya ini 1,02, cukup optimum. Tapi pas kita lihat di supervisor 0,48. Kondisinya yang terjadi saat itu adalah burnout gitu. Kondisinya tidak sehat, work life-nya unbalance sampai pada saat itu memang manajernya sempat sakit, yang lumayan gitu ya, sakitnya alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Tapi artinya ini ada yang nggak sehat nih di unit ini. Pas kita potret, kalau secara keseluruhan unit, beban kerjanya ini sebenarnya masih bisa merata. Cuman yang menjadi yang menjadi ganjalan adalah di supervisornya. Supervisornya ini sebenarnya masih bisa menerima, beban kerja gitu dari turunan yang lainnya. Begitu juga yang atas, bisa sebenarnya mendelegasikan ke bawahnya. Masalahnya adalah di kompetensi ternyata. Kompetensi itu akhirnya membuat yang atas tidak bisa menurunkan ke bawah. Dan kenapa Asman X ini lebih tinggi? Karena memang kompetensinya tinggi. Biasanya gitu ya, orang yang kompetensinya tinggi dikasih lagi gitu. Akhirnya, secara jangka panjang akhirnya jadi nggak sehat. Nah, jadi usulan solusinya pada saat itu, yang atasan, manajernya ini pun perlu di-coaching. Coaching dari segi bagaimana dia bisa mendelegasikan tugas-tugas yang memang bisa didelegasikan. Manajernya harus melakukan coaching juga ke bawahnya, Asmanya juga melakukan coaching juga ke supervisornya. Nah, dari sini biasanya ketahuan tuh kurangnya di mana, kurangnya di kompetensi misalnya, ya udah diberikan pelatihan. Cuman di sini ada kasus khusus lagi sebenarnya, supervisornya ini sudah mau memasuki masa pensiun. Artinya nanti penggantinya itu perlu apa, perlu lebih detail lagi spesifikasi yang dibutuhkan seperti apa. Jadi kita menyiapkan penggantinya si supervisor ini. Tapi secara keseluruhan, ini memang belum dibutuhkan penambahan pegawai, yang dibutuhkan adalah bagaimana nih orang-orang di dalamnya. Kemudian kasus kedua, pada saat itu tidak ada permintaan kalau ini harus dianalisa gitu, tapi memang kita melakukan review rutin, karena kan lumayan masif ya pada saat itu. Pas dipotret di unit ini, Asman dan supervise-nya tinggi-tinggi sekali. Jadi, sekilas ini ya, ini baru istilahnya baru WOLA pertama, belum dilakukan perbaikan proses bisnis untuk jadi WOLA kedua. Tapi dari potret yang pertama kok kayaknya tinggi banget nih. Ternyata pada saat itu memang beban kerjanya tinggi, mereka ini sering lembur. Tapi ternyata beban kerja tinggi ini bukan berkepanjangan, hanya pada di, season-season tertentu aja. Nah, kalau ini mesti didalami lagi sih. Kadang kita kan punya tugas utama, kemudian kita dikasih project. Nah, ini perlu didetailkan lagi, berapa lama projeknya, harian, mingguan, bulanan. Kalau bulanan berapa bulan?
Kalau ternyata mungkin 2 atau 3 bulan, atau mungkin lebih dari itu, ya mungkin memang butuh orang, tapi sifatnya sementara gitu. Jadi ini kan bisa diproyeksi kadang kita setahun ke depan mau ada proyek apa yang dititipkan ke orang siapa-siapa. Nah, ini Wola, membantu kita gitu untuk menganalisa kapan kita butuh dan berapa. Untuk di case ketiga, ini menariknya gini, unit ini unit yang membutuhkan kompetensi khusus. Orang yang ditempatkan di sini baru saja mutasi ini asmannya. Nah, asmannya ini tidak punya background kompetensi khusus itu, tapi sebenarnya bisa dipelajari, tapi kan artinya butuh waktu lama. Nah, pelaksananya dia punya 3 tim, pelaksana yang B dan C ini anak baru. Background-nya di tempat itu, tapi namanya juga anak baru kan. Nah, pelaksana A dia memang sudah lama di situ, tapi akhirnya dia jadi kebebanan temannya yang lain, karena teman yang lain tidak bisa menghandle gitu ya, jadi dia yang pegang. Sebenarnya, isunya adalah kok unit itu keluarannya lama nih, kalau dikasih kerjaan kok lama gitu. Nah, ternyata memang di atasannya memang butuh penyesuaian gitu. Nah, kalau ini kan solusinya ya people development. Apakah itu training atau pendampingan oleh konsultan atau mungkin pendampingan dari pejabat yang lama. Nah, ini mungkin bisa diselesaikan. Artinya ini isunya bukan isu orang sebenarnya, tapi bagaimana mengupgrade people di dalamnya. Oke, kalau yang ini isunya adalah uh, mereka minta pengajuan orang. Pas kita coba cek di sana, posisi asmannya normal ya 1,08, di supervisor ini 1,38. Sebenarnya pada saat itu supervisornya ini punya peers yang sesama supervisor juga, tapi kotaknya ada, tapi orangnya belum terisi. Sehingga dia merangkap pekerjaan yang temannya itu. Itu pertama yang bikin tinggi. Yang kedua, pekerjaannya itu dilakukan secara manual, yang mungkin kalau itu udah otomatisasi pasti akan lebih kecil lagi gitu bebannya. Kemudian jumlah yang ditangani pun meningkat ya tahun ke tahun. Hari ini diperparah lagi dengan hubungan dengan user nggak harmonis. Jadi kebayang ini beban kerjanya tinggi, fisiknya capek, psikisnya juga lelah gitu karena ada yang tidak baik hubungannya. Nah, usulan kami saat itu adalah penambahan pegawai pada struktur organisasi yang memang belum diisi, kemudian penyiapan pegawai pengganti untuk menggantikan pegawai yang memasuki masa pensiun. Jadi orang ini pun akan memasuki masa pensiun gitu, jadi cukup kompleks ya. Nah, nanti disiapkan juga orangnya. Kalau untuk saat ini, orang yang tersebut perlu dilakukan coaching, kemudian jangka panjangnya itu dilakukan otomatisasi dengan tools atau teknologi yang memadai. Tentu yang dalam waktu dekatnya harus segera diisi ya itu orang peers-nya itu. Nah, ini juga tidak ada isu sebenarnya, cuma kita lagi melakukan review aja. Ada struktur organisasi yang memang kosong. Jadi ini dia sebenarnya berdua nih ya, supervisor 2 sejajar dengan job yang berbeda. Nah, ini kenapa saya taruh di sini pelaksana, karena pada saat itu tingkatan orang ini memang masih pelaksana, pegawainya masih pelaksana. Tapi dia anak MT. Jadi kalau anak MT itu di kita biasanya setahun evaluasi lulus jadi jadi supervisor. Nah, anak MT ini orangnya star, bisa dibilang kayak gitu. Jadi dia dikasih beban supervisor dan ngerangkap pula yang tadi kan kosong dia rangkap. Dia bisa melakukan itu, atasannya juga happy karena kerjanya bagus, dan ternyata FTI-nya masih 0,765 gitu. Jadi pas dianalisa, oh ternyata si pelaksana ini, supervisor ini memiliki tools yang tepat dalam bekerja. Jadi dia kerjanya analisa, tapi dia dibekali tools gitu untuk memudahkannya dalam bekerja dan menganalisa. Kemudian dianya sendiri juga kompetensinya cukup tinggi, jadi dia work-nya smart gitu. Sehingga dia bisa menghandle pekerjaan itu dengan baik, padahal dia merangkap pekerjaan. Nah, kalau gini perlu dianalisa lagi ke depannya, akankah akan ada penambahan beban kerja lagi? Kalau ada, mungkin struktur itu masih bisa didiamkan aja dulu, karena bisa jadi FT-nya akan meningkat. Tapi kalau misalnya enggak, artinya dimungkinkan organisasi untuk merampingkan strukturnya. Di sini sih sebenarnya banyak hal yang bisa diambil ya. Artinya kalau kita ngerekrut orang yang tepat, kompetensinya tepat, ini sangat menguntungkan perusahaan. Bisa terjadi efisiensi banyak di sini. Benefitnya banyak. Apa ya? Secara garis besar tentu manpower planning kita jadi perencanaannya jadi lebih berdasar ya karena ada datanya. Kemudian OD tadi
proses kerjanya jadi standarnya tuh akan berubah bisa jadi karena ketika kita melakukan WOLA kita kan melihat aktivitas per aktivitas dari bisnis proses itu. Nah, ketika kita melihat aktivitas, jadi kelihatan tuh mana mana yang aktivitas memberikan added value, mana yang memang bisa dibuang karena tidak memberikan nilai tambah gitu ya. Nanti akan jadi proses standar kerja yang baru. Kalau ada proses standar kerja baru, bisa diikuti job desk-nya jadi berubah kan. Nah, dan bisa jadi ujung-ujungnya merubah organisasi seperti tadi contoh yang kelima. Untuk rekrutmen, tentu speknya kan kadang untuk posisi A speknya ABC. Nah, dalam perjalanannya ternyata kayak tadi tuh bisa jadi kompetensinya dibutuhkan tambahan tapi orangnya belum diupdate. Akhirnya kita bisa nambah spek baru lagi untuk yang dibutuhkan. Jadi quality-nya tuh selalu terupdate gitu. Apa sih yang seharusnya spek yang harus ada di situ apa aja. Kalau quantity jelas ya berapa sih jumlah orang yang dibutuhkan, yang optimumnya berapa. Oh ya kalau tadi kita nyebut itu kalau di kami sih range-nya itu di antara 0,7 sampai 1,4. Di atas 1,4 biasanya kita rekomendasikan untuk nambah orang. Kalau 0,7 kita rekomendasikan masih bisa ditambah pekerjaannya. Terus juga kapan, mau tengah tahun kah atau akhir tahun kah, dan sifatnya tetapkah atau sementara kah gitu. Kalau people development ini juga jelas, dari tadi kita membahas rata-rata isunya rata-rata di kompetensi. Jadi individual people development tuh kayaknya udah harus itu untuk memperbaiki eh, apa kompetensi per individu karena kan sifatnya beda-beda. Dan ini memang membutuhkan peran atasan nih. Jadi kalau atasan mengerti bagaimana menghitung beban kerja, ini meringankan sekali nih di HC. Jadi menyampaikan usul tapi udah berdasarkan kajian yang ada di unitnya. Di HC udah tinggal verifikasi. Kemudian untuk di teknologi juga, kayak tadi kan, anak baru ini, yang star ini cukup efektif karena salah satunya dia punya tools yang membantu gitu. Kayak kasus sebelumnya, itu lumayan buang waktu, ada proses yang sampai 67% dilakukan manual. Padahal kalau udah teknologi, udah digunakan teknologi akan lebih cepat. Nah, kalau di era kayak sekarang, kayak internet tuh kan penting banget ya. Internet down itu mengganggu sekali kita untuk kerja dan hal-hal semacam itu mungkin bisa berguna. Lesson learn-nya adalah setidaknya ini ya yang kami bayangkan harusnya dalam bekerja itu senang sama senang nih. Perusahaannya senang, happy, biasanya ditandai dengan marginnya terus bertumbuh, dia punya value added dari pegawainya. Pegawainya juga puas, engage gitu. Nah, engage-nya ini biasanya didapat kalau perusahaan menghargai privasinya gitu. Artinya dia tuh kerja optimal. Ya memang kadang perusahaan membutuhkan pegawai itu sprint. Beban kerja sampai lagi tinggi-tingginya bisa jadi, tapi sampai kapan sprint itu? Kalau kita mau sustain kan kita ya lari, tapi larinya mungkin maraton. Kadang boleh sprint, tapi harus ada batas waktunya. Karena kalau enggak lama-lama pegawai yang produktif menjadi tidak produktif. Nah, apalagi beban kerja itu kita ngeliatnya baik-baik aja nih, mereka kerja baik-baik aja, terus nggak diungkapkan. Lama-lama jadi meledak gitu pada saatnya, kan bahaya. Nah, ini harus dijaga. Salah satunya kita mengoptimalkan seseorang itu diberi beban kerja memang pada porsinya. Nah, pada saat yang bersamaan, ketika kita melihat aktivitas per aktivitas, kita tuh bisa lihat root cause-nya tuh ada di mana, masalahnya ada di mana. Misalnya ya, dalam satu unit, kemudian kok lama? Ternyata hal sederhana nih, printernya ditaruh di tempat yang jauh. Maksudnya adalah buat sharing printer. Kalau pekerjaan dia membutuhkan banyak ngeprint, berapa tuh? Kita dari sini ke sana, 1 menit, baliknya 1 menit, jadi 2 menit. 2 menit dikali berapa dalam seminggu? Sebulan jadi berapa? Setahun jadi berapa? Itu berapa efisiensi yang bisa kita lakukan kalau printernya kita deketin aja ke tempat yang memang banyak pekerjaan yang membutuhkan banyak ngeprint. Tapi kalau perusahaan itu paperless nggak masalah kalau jauh karena kan kita jarang ngeprint. Nah jadi case per case itu pasti akan beda dan dengan kita melakukan WOLA di jabatan itu kita jadi bisa ngelihat lebih detail. Pada saat yang bersamaan kita juga bisa ngelihat zoom out-nya gitu. Jadi ini prosesnya efektif apa enggak sih secara bisnis proses. Kalau enggak ya udah di-cut aja. Mungkin jadi bisa lebih slim. Kemudian ujung-ujungnya apa unit kan atau kita mungkin ngerasa kurang orang gitu. Padahal sebenarnya belum tentu itu masalahnya. Boleh nambah orang, tapi pastikan dulu proses bisnis atau cara kerja kita itu udah optimal, udah segala macam udah kita apa
Jika itu efektif, ternyata memang load tinggi, nah baru kita mengajukan penambahan pegawai. Demikian dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Menu.